warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang size reduction menggunakan dismil pada bahan beras dan kedelai. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Galang Abulauni. Nama saya Justika Nimala Ramdini. Nama saya Vidya Rahma Putri. Nama saya Rafa Rizkyta Semarang. Nama saya Cici Yudindra. Dalam industri pangan maupun teknik kimia, bahan baku seringkali tidak berada pada ukuran yang diinginkan. Proses size reduction atau pengecilan ukuran menjadi langkah awal yang sangat penting. Melalui proses ini, bahan padat seperti beras dan kedelai dipecah menjadi partikel yang lebih kecil tanpa mengubah struktur kimianya. Salah satu alat yang umum digunakan adalah dismil, yaitu mesin penggiling yang bekerja menggunakan 2 cakram, 1 berputar dan 1 diam. Ketika bahan berada di antara kedua cakram tersebut, gaya gesekan, dan tumbukan terjadi sehingga bahan berubah menjadi tepung. Di sini pun ada tujuannya, yaitu yang pertama mengetahui pengaruh perbedaan bahan terhadap proses pengecilan ukuran. Yang kedua, menghitung performa mesin dismil seperti rendaman, kapasitas susut, dan daya listrik. Dan yang ketiga ada mengkaji sifat fisik tepung, terutama bulk density, karena parameter ini penting dalam proses pengemasan, penyimpanan, dan transportasi. Dan ada juga manfaat praktikumnya, yaitu memberikan gambaran nyata mengetahui karakteristik fisik bahan pangan setelah melalui proses pengecilan ukuran. Dan yang kedua, membantu mahasiswa memahami faktor-faktor yang mempengaruhi bulk density seperti porositas, ukuran partikel, dan bentuk partikel. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan dalam melakukan perhitungan dan analisis data fisik bahan. Pada bagian ini kita membahas konsep tentang size reduction. Yang pertama adalah dismil. Alat ini bekerja menggunakan 2 cakram yang menghasilkan gaya gesek, geser, dan tumbukan. Gaya-gaya inilah yang menghancurkan bahan. Jarak antar cakram dapat diatur sehingga menentukan kehalusan tepung yang dihasilkan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa performa dismil dipengaruhi oleh kecepatan putar cakram, kadar air bahan, kekerasan bahan, debit umpan, yang semuanya berkontribusi terhadap tingkat kehalusan dan efisiensi energi. Jenis-jenis dismil cukup beragam seperti single dismil, double dismil, pin dismil, hingga stone dismil. Pada praktikum ini kami menggunakan single dismil. Dalam dunia industri, dismil banyak digunakan di sektor pangan, pakan ternak, farmasi, hingga industri daur ulang. Artinya, pemahaman tentang alat ini sangat penting untuk berbagai aplikasi profesional. Pada penelitian sebelumnya disebutkan bahwa bahan yang keras seperti beras membutuhkan energi lebih besar, sedangkan bahan yang lunak seperti kacang kedelai lebih mudah digiling. Namun hasil tepungnya memiliki karakter fisik yang berbeda, terutama pada densitas dan porositasnya. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yang pertama yaitu kompresor, timbangan, wadah, dismil, gelas ukur, voltmeter, ampermeter. Dan bahannya yaitu beras dan kedelai. Yang pertama yaitu prosedur kerja tepung beras. Timbang sampel beras secara bergantian sebanyak 500 gram per sampel menggunakan timbangan. Lalu siapkan alat dismil dan pastikan alat berguna dengan baik. Lalu siapkan wadah untuk tempat penampung keluarnya sampel. Selanjutnya hidupkan alat lalu masukkan sampel ke dalam hopper sedikit demi sedikit. Saat sampel dimasukkan, perlahan nyalakan stopwatch. Dan yang terakhir, catat nilai ampere dan volt yang terdapat pada kondensor pada sebelum dan sesudah dimulai proses penggilingannya. Selanjutnya proses pembuatan tepung beras. Yang pertama, timbang beras secara bergantian sebanyak 500 gram. Lalu siapkan alat dismil dan pastikan bahwa alat berguna dengan baik. Selanjutnya siapkan wadah untuk menampung keluarnya sampel yang telah digiling. Dan hidupkan alat lalu masukkan sampel ke dalam hopper sedikit demi sedikit.
Lalu nyalakan stopwatch saat mulai memasukkan sampel ke dalam dismil. Catat nilai ampere volt yang terdapat pada kondensor pada sebelum dimulai dan sesudah dimulai. Saat sampel selesai digiling, lakukan pengulangan yang sama sehingga menghasilkan teksturnya tepung beras yang diinginkan. Lalu ditimbang masing-masing hasil dari tepung beras dan tepung kacang kedelai. Selanjutnya yaitu prosedur pengukuran bak density. Yang pertama, siapkan gelas ukur 100 ml yang telah dibersihkan dan kering. Yang kedua, timbang gelas ukur kosong. Yang ketiga, masukkan sampel ke dalam gelas ukur hingga volume 100 ml, lalu timbang kembali gelas ukur yang berisi tepung. Terakhir, hitung bak density dengan massa tepung dibagi dengan volume gelas ukur. Hasil dari pembahasan, pada bagian ini kami menjelaskan hasil penggilingan dan sifat fisik tepung yang dihasilkan. Pertama itu ada perubahan massa setelah penggilingan. Beras dari 500 gram menjadi 416 gram, kehilangan 84 gram. Kedelai dari 500 gram menjadi 447 gram, kehilangan 53 gram. Kehilangan bahan lebih banyak terjadi pada beras karena tepung beras lebih halus dan mudah terbang atau menempel pada dinding mesin. Kedua, waktu penggilingan dan bahan mesin. Beras membutuhkan waktu 484 detik. Arus yang tinggi menunjukkan mesin bekerja keras karena struktur beras yang keras dan kompak. Kedelai membutuhkan waktu 585 detik, sedikit lebih lama karena sifatnya yang agak berminyak sehingga proses penghalusan memerlukan aliran ulang di dalam dismil. Namun arus listrik jauh lebih rendah sehingga beban motor lebih ringan. Ketiga, ada pengukuran bulk density. Pertama, tepung beras itu menghasilkan 0,937 gram per mili dan tepung kedelai 0,655 gram per mili. Tepung beras lebih padat dan kompak sehingga masanya besar dalam volume kecil. Sebaliknya, tepung kedelai lebih berpori sehingga masanya lebih kecil. 4, ada performa mesin beras dan kapasitas mesin 3,72 kg per jam, rendemen 83,2%, susut 16,8%, daya yaitu 1015 watt. Dan kedelai kapasitas 3,08 kg per jam, rendemen 89,4%, susut 10,6%, dan daya 900 watt. Dari sini terlihat bahwa beras memberikan beban lebih berat pada mesin. Kedelai lebih mudah digiling sehingga membutuhkan energi lebih kecil dan menghasilkan rendemen yang lebih tinggi. Perbedaan sifat fisik bahan sangat mempengaruhi banyak sedikitnya tepung yang dihasilkan, energi yang dibutuhkan mesin, densitas tepung akhir, dan performa mesin secara keseluruhan. Jadi di sini ada kesimpulan. Yang pertama itu adalah jenis bahan sangat mempengaruhi hasil penggilingan, yang dimana beras mengalami kehilangan massa yang lebih besar karena sifat keras dan mudah menjadi debu. Lalu sedangkan kedelai lebih stabil karena mengandung minyak. Lalu yang kedua itu adalah performa mesin berbeda untuk tiap bahan, yang dimana beras membutuhkan daya lebih besar dan menghasilkan susut yang lebih tinggi, sedangkan kedelai lebih efisien dan memberikan rendemen lebih tinggi. Lalu yang ketiga itu adalah density berbeda yang signifikan, yang dimana tepung beras memiliki densitas lebih tinggi 0,937 gram per mili dibandingkan tepung kedelai yaitu 0,655 gram per mili, menunjukkan kepadatan struktur yang berbeda. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi